Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin seiman seagama yang dimuliakan Allah. Pada episode kali ini saya masih akan menceritakan seputar sahabat Nabi Muhammad SAW yang dengannya kita bisa mengambil contoh dan suri tauladan yang baik. Inilah kisahnya. Kabut gurun menyelimuti cakrawala. Suara langkah kaki kuda menggema di antara riuhnya angin padang pasir. Di tengah gempuran debu dan panas yang membakar, berdiri seorang pejuang dengan tubuh penuh luka dan dada terbuka. Dia adalah Dirar bin Al-Azwar, sosok yang tak gentar menghadapi maut, tak ragu melawan siapapun yang menghalangi Islam. Namanya tak sepopuler Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid, namun keberaniannya jauh melampaui banyak prajurit di zamannya. Ia berasal dari kabilah Bani As'ad, seorang pria bertubuh tinggi, kuat, kulit agak gelap dengan sorban melilit kepala dan pedang yang selalu siap menyambar leher musuh. Dirar adalah saudara kandung Kaulah binti Al-Azwar, pejuang wanita yang juga melegenda. Masa mudanya dipenuhi kegilaan dan keberanian. Ia seorang penyair, pemberani, dan suka berkelahi. Tapi semuanya berubah ketika cahaya Islam masuk ke hatinya, dan ia pun mengangkat pedang bukan lagi untuk kebanggaan pribadi, tapi untuk kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dirar bin Al-Azwar tumbuh sebagai lelaki pemberani, namun juga keras kepala. Ia dikenal di kalangan kabilah Bani As'ad sebagai orang yang tak mudah diatur, tapi takdir mempertemukannya dengan kebenaran. Di suatu hari yang tenang di Madinah, ia duduk di antara kerumunan, mendengarkan seorang lelaki yang berbeda dari semua manusia yang pernah ia temui, yaitu Muhammad ibni Abdullah. Suara Nabi menggetarkan hatinya. Kata-kata beliau menusuk ke dalam dada Dirar yang selama ini keras seperti batu. Ia tak percaya awalnya, tapi hari-hari berikutnya ia kembali diam-diam mendengar dakwah Rasulullah. Dan akhirnya Dirar pun bersyahadat, mengucapkan dua kalimat itu dengan mata berkaca-kaca dan dada bergetar. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku adalah Dirar dan aku bersumpah mulai hari ini aku akan menjadi dinding pertahanan Islam dengan pedang dan tubuhku." Tak lama setelah itu, Dirar mulai berlatih bersama para sahabat. Ia belajar adab, belajar Al-Quran, tapi yang paling menonjol, ia menjadi singa di medan latihan. Bahkan para sahabat pun mulai kagum pada kekuatan dan kecepatan serangannya. Ketika Rasulullah mengutus pasukan ke berbagai penjuru, nama Dirar mulai disebut. Tapi ia bukan mencari ketenaran, ia mencari keridhaan ilahi. Maka ketika panji jihad berkibar, Dirar adalah salah satu orang pertama yang siap menebusnya dengan nyawa. Pada tahun 15 Hijriah, dataran Yarmuk berguncang. Pasukan Romawi mengerahkan ratusan ribu tentara. Di seberangnya, pasukan Islam hanya berjumlah sekitar 36.000. Di barisan terdepan berdiri seorang pria bertelanjang dada, hanya mengenakan kain yang menutupi tubuhnya, bersorban kusut dan matanya menyala-nyala. Itulah Dirar bin Al-Azwar,
tanpa ziroh, tanpa pelindung, hanya bersenjatakan pedang dan iman. Ketika perang dimulai, ia menerjang seperti badai, pedangnya menari-nari di antara barisan musuh. Ia tak menunggu perintah, ia adalah perintah itu sendiri. Musuh kebingungan, siapa lelaki gila ini? Tapi bukan kegilaan, itulah keberanian seorang mujahid yang sudah menjual nyawanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid, komandan perang, menunjuk ke arahnya dan berkata kepada pasukan, "Ikuti jejak Diror. Siapa yang bersamanya niscaya akan meraih kemenangan atau mati dalam kesulitan." Diror menerobos ke tengah pasukan Romawi, menjatuhkan puluhan bahkan ratusan prajurit. Tubuhnya berdarah, tapi ia tetap mengaung seperti singa. Ia terus berteriak, "Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd." Ketika senja turun dan medan perang penuh darah, pasukan Romawi mulai mundur. Yarmuk menjadi kemenangan besar umat Islam. Dan salah satu nama yang disebut-sebut di mana-mana adalah Diror bin Al-Azwar, sang singa gurun yang menggemparkan pasukan Romawi. Setelah kemenangan di Yarmuk, pasukan Islam terus bergerak. Tujuan selanjutnya adalah Ajnadain. Kali ini jumlah pasukan Romawi lebih besar lagi. Namun semangat kaum muslimin tetap membara. Salah satu komandan yang dipercaya memimpin penyerbuan adalah Diror bin Al-Azwar. Di tengah malam yang gelap, Diror mendekati Khalid bin Walid. Dia berkata kepada Khalid, "Izinkan aku menyusup ke markas musuh malam ini." Khalid menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kemudian dia berkata, "Kalau ada satu orang yang bisa menembus markas Romawi dan keluar hidup-hidup, itu adalah engkau, wahai Diror." Hanya membawa pedang dan keberanian, ia masuk seperti bayangan, lalu menebas penjaga dan menyelinap masuk ke tenda komando musuh. Di sana ia menciptakan kekacauan, membunuh beberapa komandan kecil dan berhasil kabur kembali ke pasukan muslim. Keesokan harinya, pasukan Romawi dalam keadaan panik. Diror berdiri di depan pasukan muslim, berkata dengan lantang, "Hari ini kita tidak hanya bertempur dengan otot, tapi dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Serbu!" Pasukan muslim menggempur Ajnadain dari beberapa sisi. Diror memimpin pasukan sayap kiri, menyerang dengan formasi zigzag yang membuat pasukan Romawi kebingungan. Dalam waktu singkat, sayap musuh runtuh. Setelah kemenangan, nama Diror bukan hanya dikenal karena keberaniannya, tapi juga karena taktik gilanya. Ia bukan hanya singa perang, tapi juga otak yang licik dalam strategi. Pada tahun 14 Hijriah, langit Qadisiyah diliputi awan kelabu. Pasukan muslim bersiap menghadapi kekuatan terbesar Persia yang dipimpin oleh Jenderal Rustum. Ribuan pasukan dengan perlengkapan tempur terbaik berdiri siap. Di sisi muslim, komando berada di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit dan memimpin dari atas tandu. Tapi ada satu nama yang kembali menggetarkan barisan, Diror bin Al-Azwar. Ia masih seperti dulu, sorban kumal, tubuh penuh bekas luka,
dan dada terbuka memperlihatkan jejak-jejak peperangan sebelumnya. Ketika perang meletus, Diror tak menunggu aba-aba. Ia menerjang seperti angin badai, membawa nama Islam di ujung pedangnya. Bahkan beberapa pemimpin Persia dikabarkan tewas di tangannya. Pada hari ketiga pertempuran, pasukan Muslim mulai terdesak. Saat itulah Diror memimpin pasukan khusus untuk menembus jantung pertahanan musuh. Ia tahu risikonya, tapi demi Allah, demi Islam, nyawa bukanlah halangan. Tubuhnya penuh luka, tapi Diror tetap berdiri. Ia mengangkat pedangnya dan berteriak, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," dan kembali menebas musuh dengan segenap tenaga. Namun sebuah tombak besar menembus dadanya. Ia terjatuh, nafasnya berat, tapi bibirnya tersenyum. Ia mati syahid di medan pertempuran, tempat yang ia dambakan seumur hidup. Beberapa sahabat mengangkat tubuhnya. Mereka berkata, "Ini bukan kematian, ini adalah kemenangan sejati." Sayyidina Umar bin Khattab menerima kabar itu dengan wajah tertunduk dan mata yang basah. Diror bin Al-Azwar, singa gurun yang tak pernah takut mati, namanya abadi, tertulis dalam tinta emas sejarah Islam. Diror bin Al-Azwar, ia tidak lahir dari keluarga bangsawan, tak dikenal karena kekayaan, bukan pula karena kedudukan. Tapi sejarah mencatat namanya karena keberaniannya, karena iman, karena pengorbanan. Diror bin Al-Azwar, lelaki ganas dari Bani As'ad, adalah bukti bahwa keberanian tak diukur dari rupa, tapi dari nyali dan keberanian. Dari Yarmouk ke Ajnadain, dari Yamamah ke Qadisiyah, ia selalu berada di barisan terdepan, selalu mencari musuh, bukan menghindar. Dan di medan perang itu, ia mengakhiri hidupnya sebagaimana ia selalu berdoa, syahid di jalan Allah. Kita mungkin tak bisa menjadi seperti Diror, tapi kita bisa belajar dari semangatnya bahwa hidup ini adalah perjuangan, bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang diam, tapi milik mereka yang bergerak untuk kebenaran. Semoga Allah merahmati sang singa padang pasir dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya dalam kebaikan. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.